Perkenalkan, nama saya Ronaldo Tagaul, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan kasus 9 praktikum sistem informasi akuntansi mengenai siklus aset tetap dari perusahaan Jim & Clean. Baiklah, yang pertama adalah diagram konteks. Proses dimulai ketika sistem informasi aset tetap memberikan kontrak pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian pemasok memberikan salinan pembelian dan faktur kepada sistem informasi aset tetap. Kemudian sistem informasi aset tetap juga mengirimkan formulir transaksi, salinan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang. Tim produksi juga mengirimkan laporan pemeriksaan dan pemeliharaan dari aset tetap kepada sistem informasi aset tetap. Kemudian sistem informasi tetap melakukan pengiriman faktur pembelian ke bagian akuntansi untuk melakukan pembayaran kepada pemasok. Pemasok juga mengirimkan pengesahan pembayaran kepada bagian akuntansi. Yang selanjutnya adalah data flow diagram level 0. Proses yang pertama adalah memilih dan bernegosiasi dengan pemasok. Setelah mendapatkan pemasok yang tepat dan juga kontrak telah disepakati, maka akan diteruskan kepada proses yang kedua, yaitu memproses pesanan pembelian. Yang pertama dilakukan adalah mengirimkan kontrak pesanan pembelian kepada pemasok, dan pemasok juga akan mengirimkan salinan pembelian dan faktur, dan akan diteruskan ke proses yang ketiga, yaitu penerimaan aset dan pembayaran. Di proses yang ketiga yang akan dilakukan adalah mengirimkan formulir transaksi, salinan faktur pembelian, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang yang akan diolah dan dilakukan untuk memperbarui file dari pembelian dan juga file dari modal. Di proses yang ketiga juga melakukan pengiriman faktur pembelian kepada bagian akuntansi yang akan melakukan pembayaran kepada pemasok, dan pemasok akan mengirimkan pengesahan pembayaran kepada bagian akuntansi. Di bagian akuntansi juga mengirimkan biaya pemeliharaan aset tetap kepada tim produksi yang akan diolah oleh tim produksi, dan tim produksi membuat laporan pemeriksaan dan pemeliharaan dari aset tetap. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 1. Di data flow diagram level 1, yang proses yang pertama adalah memilih pemasok, yang kemudian proses yang kedua bernegosiasi dengan pemasok mengenai syarat kontrak pesanan pembelian yang dapat mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan dapat diaplikasikan, jaminan, dan layanan servis. Setelah semua syarat kontrak tersebut dapat dinegosiasikan, maka akan terjadi kontrak yang disepakati. Yang selanjutnya adalah data flow diagram level 2. Di data flow diagram level 2, proses yang pertama adalah mengirimkan kontrak pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian proses yang kedua adalah membuat persetujuan untuk pengambilan aset. Setelah melakukan persetujuan pengambilan aset, maka aset telah dibeli dan dikirimkan ataupun diambil. Yang selanjutnya adalah data flow diagram level 3. Proses pertama adalah memperbarui file pesanan pembelian dan kebutuhan modal yang dilakukan oleh Departemen Utang Dagang. Setelah itu, yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang dibeli oleh tim produksi. Setelah memeriksa aset tetap yang dilakukan oleh tim produksi, maka akan dilakukan pembayaran aset tetap yang dilakukan oleh bagian akuntansi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Yang pertama adalah proses memilih dan bernegosiasi dengan pemasok. Setelah mendapatkan pemasok yang tepat, maka akan dibuat kontrak pesanan pembelian yang akan dikirimkan kepada pemasok. Kemudian pemasok akan mempersiapkan salinan pembelian dan faktur yang akan dikirimkan kepada sistem aset tetap. Di sistem aset tetap terdapat dokumen salinan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal. Faktur pembelian
akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi akan mempersiapkan pembayaran ke pemasok dan biaya pemeliharaan. Setelah cek untuk pemasok selesai dibuat, maka akan dikirimkan ke pemasok. Kemudian pemasok mempersiapkan tanda terima pembayaran yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi juga terdapat biaya pemeliharaan yang akan dikirimkan ke tim produksi. Kemudian tim produksi membuat laporan pemeriksaan dan pemeliharaan. Setelah laporan pemeriksaan dan pemeliharaan selesai dibuat, maka akan dikirimkan ke sistem aset tetap. Di sistem aset tetap juga mengirimkan formulir transaksi, faktur pembelian, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang yang akan diolah untuk memperbarui file dari pemberian dan file modal. Sekian penjelasan saya mengenai kasus 9 siklus aset tetap dari perusahaan Jim & Clean. Bila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan kata, mohon maaf. Terima kasih.